Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus disuntikan ke larva? Ini bisa langsung dijawab. Karena larva ikan belum punya imun sistem yang lengkap sehingga tidak terjadi penolakan masuknya sel dari luar. Itu jadi tidak ada fagositas, jadi nggak dianggap sebagai benda asing ketika kita masukkan sel ke dalam tubuh larva. Dan selanjutnya yang mungkin hal yang lebih penting lagi, selain itu larva ikan juga belum diketahui jantan dan betina, sehingga sel yang ditransplantasikan akan berkembang sesuai jenis kelamin ikan penerima sehingga kita bisa membuat induk pengganti dalam sekali suntikan. Oke. Pertanyaan ketiga, kapan harus dilakukan penyuntikan? Jadi primordial germ cells itu tadi sudah saya sebutkan di awal, primordial germ cell itu kan dia berada di luar gonad dan dia akan migrasi ke dalam bakal gonad. Okutsu 2006 itu menjelaskan ketika kita melakukan transplantasi spermatogonia ke rongga peritoneal, rongga tubuh larva ikan, dia akan bermigrasi dan selanjutnya terinkorporasi ke dalam resipien gonad, sehingga donor spermatogonia itu bisa ditransplantasikan ke dalam resipien sebelum PGC, sebelum endogenous PGC itu selesai bermigrasi ke dalam immature gonad. Ini poinnya. Jadi transplantasi sel spermatogonia itu bisa dilakukan sebelum PGC bermigrasi ke dalam completely migrasi. Jadi total dia bermigrasi ke dalam bakal gonad. Jadi untuk itu kita perlu melakukan analisa PGC migrasi. Itu teori awalnya. Balik lagi. Umur 5 DPF ini PGC masih dalam proses migrating, masih dalam proses migrasi, belum dikelilingi oleh sel somatik, dan selanjutnya pada 7 DPF dia sudah mulai, ini sel somatik di sini, dia sudah mulai menyentuh sel somatik di dalam genital ridge, dan pada 9 DPF udah selesai total dia bermigrasi. Jadi ketika lakukan penyuntikan di masing-masing stadia ini, kita lihat yang paling tinggi itu di mana ketika sel PGC sendiri itu masih dalam udah dikelilingi sel somatik dan masih belum terlalu sempurna dia bermigrasi. Bisa saya jelaskan di sini. Jadi di 5 DPF equal dengan 4,2 mm panjang ikannya. Ini cap makrel. Itu sedikit lebih rendah dibanding posisi PGC, di mana endogenous PGC-nya sudah hampir belum sepenuhnya, tapi sudah beberapa mengelilingi sel germinal, sel somatiknya. Itu lebih tinggi dibanding yang dalam proses ibaratnya masih muda, masih dalam proses awal migrasi. Tetapi ketika sudah komplit bermigrasi, sudah sempurna dia bermigrasi, langsung turun. Jadi penyuntikan itu harus dilakukan pas benar sebelum sel PGC sendiri itu komplit bermigrasi.